Nah, kemudian setelah itu kalian klik di sini, klik daftar sebagai peserta. Kemudian di sini masukkan surel. Surel itu apa? Yaitu alamat email. Kabar gembira untuk teman-teman bahwasanya saat ini sudah dibuka untuk pendaftaran PPG Prajabatan Gelombang 3 tahun 2023 ya. Bagi teman-teman yang di sini memenuhi persyaratan, silakan segera saja nanti untuk mendaftar. Dan saya doakan semoga teman-teman nanti yang melakukan pendaftaran ini bisa lulus sehingga di sini kita bisa ikut PPG Prajabatan di gelombang 3 yang pelaksanaannya nanti adalah di tahun 2024 ya, sekitar bulan Januari teman-teman. Nah, di sini ada tahapan-tahapan seleksi yang teman-teman nanti akan ikuti. Ini adalah kalau misalkan kita luluskan sudah ada kelas diklatnya ya. Kemudian ada berkas PKS, ini perjanjian kerjasama. Teman-teman untuk beasiswanya itu kan ada 18 jutaan ya. Itu nanti di sini kita tanda tangan PKS. Kemudian di sini awalnya itu untuk seleksi tahap 1 teman-teman seleksi administrasi, yaitu yang dinilai itu adalah di bagian biodata diri, kemudian isi, kemudian kita lakukan pembayaran. Selanjutnya di sini setelah itu nanti kita ikut seleksi tahap 2 yaitu seleksi wawancara kan. Nah, selanjutnya di sini nanti kita ikut tes substantif. Ini kalau misalkan teman-teman sudah lulus seleksi yang administrasi. Nah, di sini kita akan berbagi update informasi, yaitu menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar terkait tentang PPG Prajabatan teman-teman. Saya lihat di sini banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar terkait video yang kita upload terkait tentang informasi pendaftaran PPG Prajabatan Gelombang 3 tahun 2023. Di sini nanti kita akan menjawab satu persatu. Semoga nanti bisa membantu teman-teman untuk bisa sukses melakukan pendaftaran PPG Prajabatan di gelombang 3 ini. Nah, selengkapnya silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, pada video sebelumnya di sini kita telah memberikan informasi terkait tentang pendaftaran PPG Prajabatan yang gelombang 3. Ya, mana untuk persyaratan sendiri itu adalah pendaftaran PPG Prajabatan ini pastinya kita warga negara Indonesia, ini dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk ya. Kemudian tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah di Dapodik ataupun juga Simpatika. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kalau misalkan saya terdaftar Dapodik atau Simpatika, supaya bisa daftar bagaimana? Berdasarkan dari pengalaman sebelumnya, ini kita keluar dulu dari Dapodik atau Simpatika ya, yaitu keluar dulu melalui admin Simtun dari Dinas Pendidikan ya, kalau misalkan Dapodik. Setelah itu nanti sinkronisasi di Dapodik sekolah kita sudah keluar, maka kita sudah bisa membuat akun. Kemudian syarat ketiga itulah usia maksimal 32. Kemudian kita punya ijazah S1 yang tentunya linear dengan program studi yang dibuka ya untuk PPG Prajabatan gelombang 3 ini. Kemudian IPK kita ini minimalnya 3,0. Kemudian di sini ya ini cuman ini ya teman. Kemudian untuk bidang studi yang dibuka ini ada 10 bidang studi. Pastikan teman-teman di sini linear dengan bidang studi ada di sini. Untuk melihat linearitas ijazahnya bagaimana? Melihatnya ya di sini kita cek di sini ya. Ini adalah untuk linearitas ijazahnya. Jadi misalkan PGSD ini kita yang bisa daftar PGSD itu ijazah apa? Nah, ini prodi S1 D4 yang ada di sini, ini seluruhnya bisa mendaftar PPG Prajabatan untuk PGSD ya. Kemudian untuk yang bahasa Indonesia, matematika adalah sebagainya. Silakan teman-teman nanti unduh sendiri untuk surat edaran ya terkait tentang linearitas ijazahnya teman-teman. Sekarang kita cek ya di komentar. Oke, di sini kita mulai dari komentar pertama 21 jam yang lalu. Semangat kawan-kawan. Iya, terima kasih Mas, diberikan semangat ya. Kemudian alhamdulillah putri saya jam 1 siang tadi selesai tes wawancara PPG Prajabatan gelombang 2. Semoga nanti lulus tes wawancara sehingga bisa ikut perkuliahan PPG 2023-2024. Semoga saja ya, amin. Kemudian 1 jam yang lalu izin bertanya, untuk yang lulus PPG tahun 2022 lalu dan memilih plotting tahun berikutnya di tahun 2023, pada 2023 ini belum mengambil PPG tersebut saat gelombang 1 dan 2, apakah di gelombang 3 ini masih berlaku bisa ambil tanpa tes seperti yang diinfokan dulu?
Nah, pokoknya segala informasi nanti teman-teman dipantau terus ya pada akun SIM PKB PPG Prajabatannya. Nah, terkait tentang plotting nanti kita pantau di akun kita masing-masing, teman-teman. Kemudian juga kita bisa pantau di ppg.kemdikbud.go.id ya. Kemudian berikutnya ini dari Mbak Yulia ya, yaitu isi nanya. Pas milih program studi tidak ada program yang linear terhadap bidang studi Anda, padahal informatika itu ada jurusan sistem informatika. Mohon pencerahannya. Nah, informatika, coba kita cek di sini untuk prodi informatika ini dibuka apa enggak ini. Nah, informatika. Nah, untuk yang gelombang 3 ini adalah yang dibuka bidang studi PGSD, Bahasa Indo, Matematika, PJOK, PKN, Sejarah. Nah, informatika. Nah, informatika ini kan dibuka ya, berarti seharusnya kita daftar. Coba kita cek linearitas ijazah yang informatika ini apa aja nih. Oke, di sini informatika ya. Oke, informatika ini yang linear. Nah, kalau misalkan teman-teman milih informatika misalkan, nah di sini kemudian untuk informatika nanti kan bisa di SMP, SMA, SMPLB, SMLB ya. Kalau misalkan ijazah teman-teman ini dirasa linear dengan yang ada di sini, artinya nanti bisa mendaftar di informatika. Kalau misalkan saat ini teman-teman belum bisa memilih ya, belum sesuai, maka teman-teman dicek secara berkala. Dikarenakan biasanya di hari pendaftaran pertama itu seperti itu ya. Jadi sistem itu masih terlalu sibuk karena banyak sekali teman-teman yang melakukan pendaftaran pada waktu yang sama. Jadi kita pantau secara berkala, dicoba juga untuk logout, kemudian login lagi, kemudian dicoba lagi teman-teman. Kemudian ini dari Mbak Jus Pokat nih. Ini Pak, saya S1 akuntansi FEB bukan pendidikan. Apa bisa mendaftar Pak? Terima kasih. Nah, di sini untuk teman-teman, ini kan pendaftaran PPG Prajabatan itu kan diberikan untuk teman-teman yang memiliki ijazah keguruan dan juga ijazah non keguruan. Artinya kita bisa mendaftar asalkan teman-teman tuh prodinya itu linear dengan bidang studi yang dibuka saat ini, itu bisa teman. Jadi di sana nanti akan ada pilihan yaitu ijazah kita itu pendidikan atau non pendidikan. Maka nanti silakan dipilih saja non pendidikan ya. Kalau misalkan teman-teman itu bukan dari ijazah pendidikan. Kemudian ini dari Pak Edi. Selamat pagi, kok nggak ada pilihan tempat ujian ya Pak? Tempat ujian yang mana nih? Kemudian izin nanya, di pengisian IC kok tidak bisa lanjut ke pertanyaan B. Apakah klik kirim dulu? Makasih. Nah, ini nanti kita akan terkait tentang alur ya, alur untuk sekarang ini. Nanti kita akan berikan tutorial untuk lanjutan ya secara lengkap. Kalau misalkan tutorial yang mungkin teman-teman bisa cek pada kartu video ini, itu tutorial yang mungkin belum lengkap. Nanti kita akan berikan coba pendaftaran mulai dari awal membuat akun sampai nanti tuntas kita memilih tempat uji kompetensi atau TUK, mencetak kartu peserta ujian. Nanti kita akan berikan ya. Bisa, seharusnya bisa nih. Kemudian pastikan teman-teman sebelum kita itu mengirim berkas ya, ini pastikan seluruh isi ini sudah terjawab ya teman. Pastikan semua isi sudah terjawab ketika kita itu mengirim berkas. Kalau terdaftar sebagai tendik di Dapodik bisa nggak Bang? Nah, kalau misalkan kita itu biasanya menurut pengalaman, kalau misalkan terdaftar di Dapodik atau Simpatika, itu biasanya kita nggak bisa daftar. Dikarenakan syaratnya itu adalah tidak terdaftar di Dapodik ataupun Simpatika. Kemudian solusinya gimana? Berdasarkan dari pengalaman teman-teman di tahun sebelumnya, itulah kita keluar dulu dari Dapodik, keluar dulu dari Simpatika, kemudian kita mendaftar, membuat akun ya. Untuk pembuatan akun sepertinya saatnya agak berbeda ya dengan tahun sebelumnya. Nanti kita akan coba berikan caranya yang terbaru. Kemudian berarti yang sudah terdaftar sebagai guru tidak bisa daftar ya. Ini bisa daftar, namun kita keluar dulu dari Dapodik teman-teman biasanya. Kemudian baru tahu PPG setelah usia 34 ya, ini kita bersabar. Kalau misalkan teman-teman usia 32 ke atas, ini kita nggak bisa daftar PPG Prajabatan. Bisanya nanti ya ikut PPG dalam jabatan ya dari Ibu Elisa. Kemudian apakah harus punya NUPTK ya Pak? Tidak, untuk PPG Prajabatan tuh tidak punya NUPTK itu boleh ya. Jadi kita itu bebas. Jadi diperuntukkan bagi teman-teman yang usianya di bawah 32 yang berkeinginan untuk jadi guru dan ikut PPG Prajabatan. NUPTK itu tidak perlu untuk yang PPG Prajabatan. Atau kalau dalam jabatan itu perlu. Kemudian dari Mas Anugrah nih, bagaimana dengan mahasiswa yang sedang menunggu ijazah keluar? Apakah bisa mendaftar di PPG Prajabatan ya Pak? Mohon petunjuknya. Bisa Mas, teman-teman. Di sini pengalaman tadi akun yang kita tunjukkan depan yang sekarang sudah ikut PPG. Kemarin tuh mendaftar PPG Prajabatan 2023 angkatan 1 gelombang 1. Itu ketika itu belum punya ijazah. Jadi baru ini ya, kita tuh sudah lulus ya.
Jadi indikasi kita tuh bisa daftar itu adalah sebenarnya kita bisa memakai SKL, teman. Silakan nanti disiapkan saja SKL-nya. Kemudian dipastikan untuk data kelulusan di PD Dikti itu statusnya sudah lulus ya. Kita belum punya ijazah pun ini bisa mendaftar. Jadi mumpung kesempatan masih panjang, silahkan teman-teman nanti mendaftar saja ya. Kemudian S1 manajemen apakah bisa? Bisa, teman. Nah, tadi akun yang depan dari kawan kita yang sekarang ikut PPG di UNESA itu adalah ijazahnya itu manajemen, itu bisa. Sekarang sedang ikut PPG. Silakan Mas Rohmat nanti segera mendaftar saja ya. Dan selanjutnya di sini dari Mas Ade Nadilah, Mbak Ade apa siapa Mas? Menu daftarnya bagaimana ya Pak? Kok saya nggak ada? Nah, untuk menu daftarnya sekarang cara daftar PPG Prajabatan tuh untuk linknya tidak diberikan lagi pada PPG Kemdikbud namun lewat GTK Belajar. Oke, sekarang kita contohkan ya untuk cara daftar PPG Prajabatan gelombang 3. Oke, di sini kita biasanya tuh kan kita masuknya lewat sini ya. Kita tuh biasanya masuknya lewat sini yaitu ppgkemdikbud.go.id kan. Nah, biasanya di sini ada link untuk daftar. Nah, sekarang nggak ada. Ini adanya tuh cuman link login saja, teman-teman. Jadi daftar PPG Prajabatan yang sekarang ini, ke teman-teman silakan ketikkan saja di Google yaitu gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian kita klik enter ya. Nah, ini. Kemudian scroll ke bawah. Di sini teman-teman silakan pilih ini yaitu PPG Prajabatan. PPG Prajabatan, kemudian silakan teman-teman klik di sini karena mau daftarkan yaitu registrasi akun. Nah, ini kita klik di sini, registrasi akun klik. Nah, ini teman-teman, daftarnya di sini. Nah, kemudian setelah itu kalian klik di sini, klik daftar sebagai peserta. Kemudian di sini masukkan surel. Surel itu apa? Yaitu alamat email. Nah, ini masukkan email, kemudian kalian klik Apply Robot, kemudian klik selanjutnya. Selengkapnya untuk pembuatan akun tutorialnya sudah saya sediakan pada kartu video ini. Silahkan teman-teman dicek ya. Nah, ini adalah untuk daftar PPG Prajabatan yang gelombang 3 ini, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ini dari Mas Agung Setiono nih, yaitu PPG Tenaga Teknis ada nggak? Iya, Pak. Untuk PPG Tenaga Teknis tidak ada. Nah, teman-teman yang mungkin tenaga teknis, ini teman-teman silahkan ikut PPG Prajabatan asalkan prodi pada ijazahnya itu linear dengan bidang studi PPG Prajabatan yang tadi di depan sudah kita sajikan. Silahkan teman-teman nanti melakukan pendaftarannya. Pokoknya kesempatan ini sangat besar, Mas Agung Setiono. Kemudian dari Mas Arif nih, PPG Prajabatan PAI ada. PPG Prajabatan PAI itu lewatnya adalah lewat jalur PAI ya. Untuk yang di sini adalah jalur yang Kemdikbud, teman-teman. Biaya PPG Prajabatan gratis apa bayar? Untuk biaya PPG Prajabatan ini adalah gratis, teman-teman. Jadi di sini kita itu coba kita cek ya. Ini teman-teman ketika daftar PPG Prajabatan. Nah, di sini kan disajikan ya. Untuk PPG Prajabatan itu gratis. Ini masa biaya pendidikan PPG Prajabatan. Nah, perkuliahan PPG Prajabatan itu selama 2 semester. Biaya pendidikan setiap semesternya itu 8,5 juta. Nah, ini calon mahasiswa dinyatakan lulus seleksi ditetapkan sebagai mahasiswa ini akan memperoleh beasiswa ya. Jadi PPG Prajabatan kalau teman-teman lulus seleksi tahap 1, 2, 3 ini nanti teman-teman akan ikut PPG selama 2 semester. Biayanya itu adalah 1 semesternya 8,5 juta. Total 1 tahun itu adalah 17 juta. Dan itu beasiswa, teman-teman. Jadi kalian nggak membayar sama sekali ya. Cuman membayar biaya pendaftaran tuh sekitar 200 ribuan ya. Itu aja. Oke, jelas ya, untuk biaya ini gratis, teman-teman. Kemudian di sini dari Mbak Nisa nih ya. Dari Mbak Nisa. Pak, mau tanya, saya sudah terkoneksi Dapodik dan SIM PKB, namun saya belum punya NUPTK, Pak. Kira-kira kalau saya nonaktifkan Dapodik dan nonaktifkan SIM PKB, itu estimasi nonaktif itu berapa lama ya? Lalu apakah kalau saya nonaktif Dapodik dan SIM PKB, saya bisa daftar PPG Prajabatan? Bisa. Nah, kemarin banyak sekali teman-teman yang punya permasalahan seperti ini. Jadi sudah terdaftar di Dapodik, Simpatika, ataupun juga sudah mengaktifkan SIM PKB. Ini bisa daftar. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kalau misalkan teman-teman sudah mau meyakinkan diri untuk daftar PPG Prajabatan supaya bisa ikut seleksi, maka Dapodiknya kita keluar dulu. Nah, mekanismenya adalah biasanya ke Dinas Pendidikan untuk minta dikeluarkan dulu. Kemudian setelah itu sinkronisasi Dapodik setelah juga. Setelah itu nanti kita mendaftar lewat cara yang depan tadi, yaitu di GTK Belajar Kemdikbud.go.id. Tutorialnya sudah kita berikan di pada kartu video ini ya.
Kemudian saya juga udah punya SIM PKB tapi belum punya RUPTK, bisa daftar. Kemudian ini ya. Kemudian PPG Prajabatan apa gratis? Ya betul, PPG Prajabatan gratis ya. Biaya 18 juta itu adalah ditanggung Kemdikbud. Apakah apa nih ya? Apakah mereka yang punya ijazah S1 saja? Ya betul. Jadi syaratnya itulah punya ijazah S1. Namun kalau misalkan ijazah kita belum keluar, itu kita bisa mendaftar. Kita pakai SKL dulu boleh, teman. Yang penting pendidikannya adalah minimal S1 gitu ya. Kemudian mohon sini bertanya, apakah sertif guru kelas SD berlaku untuk mengajar mapel di jenjang SMP SMA? Biasanya itu adalah untuk sertif SD, yang ngajarnya kita di SD, teman-teman. Kemudian saya pendidikan bahasa Inggris cuman ndak buka linear ke SD. Apakah sertif guru SD untuk mengajar mapel English SMP SMA? Kalau misalkan sertif kita SD, nanti kita tugasnya biasanya di SD ya. Namun nanti sesuai dengan edaran linearitas ijazah terbaru Kemdikbud untuk pendaftaran P3K guru itu nanti sepertinya bisa. Cuman di sini kan kita harus bisa membedakan linearitas ijazah untuk PPG Prajabatan dengan P3K guru itu kan berbeda ya. Kita harus bisa membedakan di sini. Untuk daftar ke PGSD PPG ijazah bahasa Inggris sepertinya kita belum bisa. Kayaknya lah ya. Coba nanti kita teman-teman silahkan cek di sini ya. Cek di linearitas ijazah ini. Nah di sini untuk PGSD itu apakah udah ada nih PGSD. Kemudian ini yang untuk PGSD ya, PKN, PGMI. Kemudian di sini untuk bahasa Inggris kayaknya kok belum ada ya. Namun untuk daftar P3K guru nanti ini sudah bisa. Kemudian nasib kita sama ya, ini udah ya tadi. Kemudian kelahiran Juni 91 masih bisa daftar nggak? Silakan dihitung sendiri ya. Pokoknya yang penting usia di bawah 32 pada bulan Desember ini nanti bisa mendaftar, teman. Nah, saya rasa ini sudah selesai semua ya untuk komentar yang kita balesin ini. Oke, ini adalah FEB tadi sudah. Oke, ini sudah ya. Oke, demikian sobat semuanya, semoga bisa membantu. Silakan cek video-video sebelumnya di playlist PPG ya, tutorial pendaftaran PPG. Nanti untuk lebih lengkapnya kita akan sajikan tutorial secara lengkapnya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.